Kisah Nabi Yunus AS, yang meninggalkan kaumnya dan ditelan paus. Kisah Nabi Yunus AS, menjadi salah satu cerita yang paling terkenal di kalangan umat Islam. Hal ini dikarenakan mukjizat Nabi Yunus AS, di mana dirinya ditelan oleh paus. Nabi Yunus AS, yang sadar akan kesalahannya pun bertasbih memohon ampun kepada Allah SWT yang kemudian dikenal sebagai doa Nabi Yunus. Bagaimana kisah Nabi Yunus AS selengkapnya? Ini dia riwayat lengkap dari silsilah keluarga hingga kembalinya Nabi Yunus AS kepada kaumnya. 1. Silsilah Nabi Yunus AS. Nabi Yunus AS memiliki nama lengkap Yunus bin Mata binti Abu Mata. Mata merupakan nama sang ibunda. Diriwayatkan, Mata merupakan nama ibu dari Nabi Yunus AS, sebagaimana dalam salah satu keterangan atau pendapat yang disampaikan oleh Ibni Atsir dalam Al-Kamil fi Al-Tarikh. Menurut satu pendapat, tidak dinasabkan salah satu nabi kepada ibunya kecuali Nabi Isa bin Maryam dan Nabi Yunus bin Mata. Namun, riwayat yang lain menyebutkan bahwa Mata adalah nama ayah Nabi Yunus AS, sehingga bernama Yunus bin Mata bin Abu Mata. Hal tersebut sebagaimana disampaikan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari dan kitab Tafsir Al-Alusi, 23/143. Bukan hanya nasabnya saja yang menjadi perdebatan, perbedaan pendapat juga terjadi tentang silsilah keluarga Nabi Yunus AS. Sebagian ulama dan kalangan sejarawan menyebutkan Nabi Yunus AS, keturunan Nabi Ishak AS, sementara ulama dan sejarawan lain menyebut Nabi Yunus AS, masih ada kaitannya dengan Nabi Ismail AS. Sehingga, yang saat ini pasti adalah Nabi Yunus AS, merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim AS. Nabi Yunus AS, disebutkan lahir di sebuah tempat di negeri Syam Palestina, dan berasal dari suku Benyamin, yakni salah satu dari 12 suku Israel keturunan Benyamin, putra Nabi Yakub AS. Nabi Yakub AS, sendiri merupakan anak laki-laki Nabi Ishak AS. Nabi Yunus dijuluki Zunnun di dalam Al-Quran. Di dalam tafsir fi Zilalil Quran, Said Qutb menjelaskan, Nabi Yunus disebut Zunnun yang berarti pemilik paus. Maknanya, paus telah menelannya kemudian memuntahkannya. Kisah Nabi Yunus AS, yang ditelan paus tersebut terjadi saat dia diutus ke suatu negeri dan mendakwahkan penduduknya untuk beriman kepada Allah SWT. 2. Kisah Nabi Yunus AS, yang diutus di tengah penduduk Ninawa dan pergi meninggalkannya. Nabi Yunus AS, diutus oleh Allah SWT untuk menyampaikan ajaran Tauhid kepada bangsa Assyria, Ninawa, Irak. Nabi Yunus AS, harus menempuh jarak yang jauh dari Palestina hingga ke Irak untuk berdakwah. Bangsa Assyria merupakan bangsa yang makmur dari segi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Kendati demikian, bangsa Assyria yang berada di Ninawa tersebut tidak menyembah Allah SWT. Mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan dan sering mengadakan ritual untuk pemujaan berhala. Kedatangan Nabi Yunus AS, tentu mendapat penolakan keras dari bangsa Assyria. Nabi Yunus AS, dianggap sebagai pendatang yang mengaku-aku utusan Tuhan. Bangsa Assyria tidak percaya dengan Nabi Yunus AS. Mereka mencemooh, mengolok-olok, bahkan menghina Nabi Yunus AS. Namun, Nabi Yunus AS, tetap sabar dan melanjutkan dakwahnya di tengah-tengah kaum Ninawa tersebut. Tetapi, Nabi Yunus AS, kembali dihina dan ajarannya ditolak mentah-mentah oleh bangsa Assyria. Tahun demi tahun berlalu, namun keadaan bangsa Assyria tidak berubah. Mereka masih melanjutkan tradisi agama nenek moyang, yakni menyembah berhala. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi Yunus AS, telah berdakwah selama 33 tahun dan hanya 2 orang yang mengikuti ajarannya, yakni bernama Tanuh dan Rubil. Melihat kaum Ninawa tidak pernah berubah, Nabi Yunus AS marah, kecewa, dan putus asa sehingga ia meninggalkan kaumnya tersebut. Sebelum pergi, Nabi Yunus AS menyampaikan soal azab Allah SWT akan datang kepada mereka. Kisah Nabi Yunus AS yang pergi meninggalkan kaumnya tersebut tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Ingatlah pula Zunnun Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. 3. Dibuang dari kapal dan ditelan paus.
Nabi Yunus AS kemudian mendatangi sebuah kapal di pelabuhan dan meminta izin kepada sang nahoda untuk dapat menumpang di kapalnya. Nahoda kapal pun mengizinkan Nabi Yunus AS untuk menaiki kapalnya meski ia tahu bahwa kapalnya tersebut sudah kelebihan muatan. Setelah berlayar, tepatnya sedang berada di tengah laut, cuaca mendadak berganti. Jika sebelum berangkat terlihat cerah, kini langit menjadi gelap disertai angin kencang dan gelombang yang tinggi. Kapal pun menjadi oleng, hingga akhirnya, sang nahoda kapal meminta para penumpang membuang barang mereka ke tengah laut dengan harapan beban kapal berkurang dan kapal kembali stabil. Sayangnya, hal tersebut belum membuat kapal menjadi stabil dan membuat nahoda mengambil keputusan lain, yakni mengundi nama penumpang untuk dikeluarkan dari kapal. Nama Nabi Yunus AS pun termasuk ke dalam undian tersebut. Beberapa kali diundi, nama Nabi Yunus AS selalu keluar menjadi orang yang harus dikeluarkan dari kapal. Nabi Yunus AS tidak merasa keberatan dan ikhlas dengan undian tersebut karena ia merasa sudah takdirnya untuk turun dari kapal. Kemudian, Nabi Yunus AS menceburkan dirinya ke laut. Beliau terombang-ambing di lautan dan Allah SWT pun memerintahkan seekor ikan besar yang disebutkan adalah paus untuk menelan Nabi Yunus AS. Kisah Nabi Yunus AS yang ditelan paus ini tertulis dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 139-144. Sesungguhnya Yunus benar-benar termasuk para rasul. Ingatlah ketika dia berlari ke kapal yang penuh muatan, kemudian dia ikut diundi, maka dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Dia kemudian ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Seandainya dia bukan golongan orang yang banyak bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perutnya ikan sampai hari kebangkitan. Nabi Yunus AS mengira dirinya telah meninggal dunia karena keadaan yang begitu gelap. Kemudian, Allah SWT menyampaikan wahyunya bahwa Nabi Yunus AS saat ini sedang berada di dalam perut paus. Utusan Allah SWT ini pun segera bersujud untuk mengucap syukur. Setelahnya, dari dalam perut paus, Nabi Yunus AS mendengar para makhluk laut bertasbih memuji Allah SWT. Nabi Yunus AS pun tersadar atas kesalahannya. Ia sadar bahwa dirinya salah telah meninggalkan kaumnya begitu saja. Nabi Yunus AS pun bertasbih memuji Allah SWT dan memohon ampun kepadanya atas perbuatannya yang tercela, yakni meninggalkan kaumnya. 4. Kisah Nabi Yunus AS yang kembali ke kaumnya. Ada beberapa pendapat mengenai lama waktu Nabi Yunus AS di perut paus. Ada yang berpendapat, Nabi Yunus AS berada di perut paus selama 7 hari. Namun, yang paling terkenal adalah 40 hari. Setelah lama berada di dalam perut paus, Allah SWT pun memerintahkan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus AS. Utusan Allah SWT tersebut keluar dalam keadaan lemah dan sakit dan terdampar di tempat yang tandus. Di sanalah Allah SWT menumbuhkan sejenis labu untuk Nabi Yunus AS. Kisah Nabi Yunus AS yang terdampar di tanah tandus ini pun dituliskan dalam Al-Quran Surat As-Saffat ayat 145-146. Kami kemudian melemparkannya dari mulut ikan ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kami kemudian menumbuhkan tanaman sejenis labu untuknya. Sementara itu, bangsa Assyria di Ninawa ditimpa azab dari Allah SWT sesuai dengan perkataan Nabi Yunus AS sebelum sang Nabi meninggalkan kaumnya tersebut. Angin kencang dan petir memporak-porandakan desa kaum Ninawa tersebut. Mereka bahkan mencari Nabi Yunus AS, namun tidak ketemu karena Nabi Yunus AS kala itu sudah pergi meninggalkan mereka. Bangsa Assyria pun tersadar dan akhirnya mereka melakukan taubat serta bertasbih menyebut nama Allah SWT. Melihat kesungguhan serta kejujuran bangsa Assyria, Allah SWT pun menghentikan azabnya. Peristiwa tersebut sebagaimana diceritakan Allah dalam surah Yunus ayat 98. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Allah SWT kemudian menuntun kembali Nabi Yunus AS kepada kaumnya.
Bangsa Assyria pun bersukacita atas kembalinya Nabi Yunus AS kepada mereka. Allah SWT pun memberikan kenikmatan hidup untuk Nabi Yunus AS dan kaumnya. 5. Doa Nabi Yunus AS beserta arti dan keutamaannya. Salah satu doa yang memiliki kedudukan tinggi dan terkabul doanya adalah doa Nabi Yunus AS. Doa ini dipanjatkan Nabi Yunus AS saat dirinya sedang berada di dalam perut paus. Ia memuji Allah SWT serta memohon ampun atas perbuatannya. Allah SWT pun mengabulkan doanya. Sehingga, banyak alim ulama yang menggunakan doa Nabi Yunus AS untuk memohon ketenangan hati dan menghilangkan kesulitan. Berikut doa Nabi Yunus AS beserta artinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. QS Al-Anbiya 87. Doa Nabi Yunus AS ini mempunyai keistimewaan atau keutamaan di antaranya adalah sebagai doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW saat sedang bersedih, doa untuk mengabulkan hajat atau permintaan, dan juga sebagai penghilang rasa sedih dan kesusahan. Itu dia kisah Nabi Yunus AS yang syarat akan pelajaran kehidupan. Dalam kisah Nabi Yunus AS, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil, yakni 1. Senantiasa sabar dalam menjalankan kebaikan. 2. Tidak mengambil keputusan saat sedang emosi atau marah. 3. Selalu berzikir dan memohon ampun kepada Allah SWT. Kita sudah membaca kisah Nabi Yunus AS, yang penuh dengan hikmah dan pelajaran hidup. Bahwasannya kita harus bersabar dan jangan gegabah mengambil keputusan, terlebih saat dalam keadaan emosi. Semoga kita dapat mengamalkan pelajaran dari kisah Nabi Yunus AS tersebut di kehidupan sehari-hari.